Lausa. Halo Lause Priscila. Apa kabar hari ini Lause? Puji Tuhan, luar biasa baiknya. Luar biasa. Adik-adik yang di rumah, apa kabar hari ini? Wah, pasti keadaannya baik-baik semua ya. Yuk, kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil waktu teduh. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami. Berkatilah Lause-Lause yang memimpin ibadah hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 122 ayat 1. Dalam hitungan ketiga, kita baca bersama-sama ya. Mazmur 122 ayat 1. 1, 2, 3. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Wah, Dek, bajumu rapi banget. Iya dong, Cece juga rapi banget. Iya dong, harus rapi. Kan mau ibadah sekolah minggu. Kamu lupa ya? Iya ya, hari ini hari Minggu ya. Iya, hari ini hari Minggu. Kita mau ibadah sekolah minggu nih. Iya, Cece, aku jadi kangen deh. Biasanya kan kalau kita ibadah di gereja, aku setiap hari Minggu pasti nyanyi di depan kelas. Tapi sekarang udah gak bisa kan, kita ibadahnya di rumah. Cece, gimana ya? Kita bisa tetap melayani Tuhan walaupun kita ibadahnya di rumah. Dek, kita bisa melayani Tuhan meskipun di rumah. Kita bisa dengan cara datang ibadah dengan tepat waktu. Ketika memuji Tuhan, kita juga memuji Tuhan. Meski di rumah aja, kita tetap memuji Tuhan. Waktu Lausenya cerita, kita juga harus dengarkan cerita dengan baik. Terus kita lakukan di dalam hidup kita. Terus kita juga bisa berdoa untuk Lause dan teman-teman yang sedang melayani. Oh gitu ya. Oke deh, kita harus tetap setia melayani Tuhan ya Cece. Iya, meskipun di rumah aja ibadahnya kita harus tetap setia. Yuk kita berjanji kepada Tuhan kalau kita mau setia seperti lagu Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light, and he light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and his shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and his shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world.
searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, is the answer, is the light and the light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light of the world. He is the light of the world. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama, adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahannya di sebuah amplop, kemudian dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Dan cara yang kedua, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk transfer persembahannya di nomor rekening di bawah ini. Yuk kita menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Yuk kita nyanyikan Setia, setialah, setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apa balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apa balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Adik-adik, selamat pagi. Senang sekali bertemu dengan kalian semua di Skala Minggu pada hari ini. Kalian semua sudah siap dengan firman Tuhan? Jangan lupa siapkan Alkitab kalian dan kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami semua. Kalau saat ini kami mau dengar firman Tuhan, Tuhan tolong kami, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Tuhan berkati ya kami semua. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang dua hamba Tuhan yang bernama Paulus dan Silas. Paulus dan Silas adik-adik, mereka di penjara. Kenapa ya di penjara? Yuk kita dengar firman Tuhan-Nya. Semuanya duduk yang manis. Kiranya semua bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui cerita ini. Oke? Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar.
Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik, Tuhan kita luar biasa. Kalau kita melihat cerita tadi, kadang kita mungkin tidak seperti Paulus dan Silas yang di penjara ya adik-adik. Kalau kita mungkin saat ini nggak bisa kemana-mana, kita di rumah aja, kita sekolah online, kita nggak bisa main sama teman-teman kita. Terus kita mau bagaimana? Apakah kita mau marah-marah? Kita menggerutu? Kita kesal hatinya? Nah adik-adik, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu memuji Tuhan. Seperti Paulus tadi, dia memuji Tuhan. Dia terus bersukacita di dalam penjara. Dan bahkan adik-adik, di penjara pun dia tetap memberitakan Injil. Sampai kepala penjaranya itu akhirnya dapat percaya kepada Tuhan. Hebat ya. Roh Kudus menolong Paulus dan Silas. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik masih setia
mengikuti ibadah online. Ayo semuanya bangunnya tepat waktu atau tidak nih? Atau santai-santai aja deh, nanti sore aja baru lihat ibadah online sekolah minggu. No, gak boleh begitu ya. Kita harus belajar seperti Paulus dan Silas. Tetap setia dalam keadaan apapun, kita tetap setia berdoa, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan Paulus dan Silas juga menjadi berkat loh adik-adik buat kepala penjara itu, bahkan keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, nah kita pun semua adik-adik harus setia melayani Tuhan. Nah, adik-adik mungkin pada saat ini yang melayani Tuhan di bidang paduan suara, atau juga punya talenta di menari, atau punya talenta di bermain musik, semuanya harus setia, harus terus semangat ya. Jadi apa yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, kalian tetap setia melayani Tuhan dimanapun juga ya, sampai nanti kita sekolah minggu kembali bertemu di gereja, kita dapat terus kembali melayani Tuhan. Nah, khususnya ini kan mau Natal ya, teman-teman kita mungkin udah ada yang latihan nih paduan suara online, tapi biarlah semuanya yang udah ikuti paduan suara online tetap setia latihan ya, kita tetap berikan yang terbaik sehingga pada saat nanti menghasilkan satu pujian yang indah buat Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang yang mendengarnya. Kalau aku waktu Juni ini tertantang pengen melayani Tuhan di musik. Padahal waktu Juni ini belum bisa loh main musik. Tapi langsung waktu di rumah kepikiran belajar gitar adik-adik. Ternyata ketika kita berusaha bisa loh bermain musik. Walaupun belum lancar, belum indah seperti teman-teman yang lain, laksa-laksa yang lain yang sudah lancar. Tetapi kalau kita berusaha, kita pasti bisa. Mau denger gak pujiannya? Nanti adik-adik ikut bernyanyi bersama-sama ya. Nah, itu pujian buat Tuhan kita. Kalian semua juga pasti bisa. Apapun yang kalian bisa, kalian lakukan yang terbaik. Nah, untuk activity kita pada hari ini, kalian dapat mengirimkan video talenta kalian. Kalian punya talenta menyanyi. Kalian boleh merekam. Kalian sedang bernyanyi dan kirimkan ke ketua komsel kalian. Atau juga mungkin kalian mau bermain musik di rumah, atau kalian mau menari, apapun yang kalian bisa, atau kalian bisanya mewarnai, melukis, menggambar, apapun juga yang kalian bisa, kalian lakukan. Kalian kirim videonya ke ketua komsel kalian. Oke? Do the best for Jesus dengan setia. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 26b. Ayo semuanya sudah buka
Yohanes 12 ayat 26b. Kita baca sama-sama ya. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani Tuhan, kita akan dihormati oleh Bapa. Yuk semuanya hafalin. Kirim video kalian ke ketua komsel kalian. Oke? Nah, jadi siapa yang mau setia melayani Tuhan? Ayo kita katakan yes! Yes, yes, and yes! Semua harus berkata yes untuk setia melayani Tuhan kita yang dahsyat dan hebat. Ayo adik-adik, kita semua mau mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Engkau telah menolong Paulus dan Silas di penjara. Kami pun percaya Tuhan juga akan menolong kami semua. Kami ingin Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam keadaan kesulitan, kesusahan apapun yang harus ada di depan kami, yang harus kami jalani. Ajar kami untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu akan buka jalan, Tuhan selalu akan menolong kami. Dan kami pun juga mau Tuhan untuk setia mengikut Tuhan. Kami mau setia melayani Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, Allah yang hebat, yang menolong akan setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat indah hari ini. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita mau ucapkan terima kasih untuk semua Lause dan juga teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good. Nah, adik-adik juga papa mama, ini kan sudah bulan apa ya? Iya betul, ini udah bulan November, minggu yang ke-3. Good. Itu artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ya, Christmas is coming gitu ya. Nah, tahun ini sekolah minggu kita sudah mempersiapkan kegiatan loh untuk Natal tahun ini. Kira-kira kegiatan apa saja? Ini dia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala,
sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini lampu jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Nah, yuk, papa, mama, adik-adik, semangat, semangat, semangat ya. Ikut dan berpartisipasi ya dalam kegiatan Natal Sekolah Minggu tahun ini, supaya kita semua tetap bersuka cita. Walaupun kita harus merayakan Natal, tetap ibadah dari rumah. Nah, adik-adik juga papa mama yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Losa Putra akan tutup dalam doa dan juga kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah. Kami sungguh bersuka cita karena kami telah bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, bahkan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Berkati untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun mereka berada bersama dengan orang tua, dalam segala doa harapan mereka kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menjawab bagi mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pimpinan penyertaan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.